Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis dan teman-teman yang hadir pada pagi ini yang kami hormati. Sebelum kita melangkah kepada teman-teman konsultan, kami ingin mengulas sedikit betapa pentingnya kegiatan pembangunan aplikasi daerah ini, di mana kita ketahui bersama, terutama teman-teman dari Dinas Kesehatan, kita selama ini menggunakan aplikasi Si Cantik Kok. Namun kenyataannya nama aplikasi tersebut tidaklah seindah namanya daripada aplikasi itu tersebut. Mengapa demikian? Sampai hari ini masyarakat harus datang ke kantor kita untuk mengurus izin praktek dan lain-lain sebagainya. Sementara kita ketahui bersama wilayah administrasi Kabupaten Hulu ini sangatlah luas sekali. Kasihan kan teman-teman atau masyarakat dari Tamusai Utara, dari Rokan Empat Koto, dari Kepenuhan harus datang ke sini. Mereka harus mengeluarkan biaya, waktu dan lain-lainnya. Dengan aplikasi ini, dengan aplikasi yang kita bangun ini, insya Allah kedepannya ibu bidan, apoteker, atau adik-adik mahasiswa cukup mengentri data di rumah sendiri. Mereka entry sendiri dan cetak sendiri dengan catatan persyaratan yang lengkap. Inilah harapan kita. Maka dengan penuh perjuangan Pak Kadis melalui BAPD, alhamdulillah ini bisa kita wujudkan pada tahun anggaran 2023 ini. Maka kita berharap saran dan masukan dari teman-teman yang hadir semua ini sangatlah berarti sekali demi kesempurnaan aplikasi ini sendiri. Itu pertama. Yang kedua, dengan adanya aplikasi ini kita bisa meminimalisir adanya calo. Saya dulu pernah berkunjung ke beberapa desa dan kebetulan waktu itu kami bercerita dengan ibu bidan, salah satu ibu bidan desa, kita berkenalan, ya sampailah masalah tempat kerja. Kebetulan saya sampaikan saya di dinas perizinan, Bu. Oh alhamdulillah, bersyukur saya bisa kenal dengan ulong. Mengapa demikian, Bu? Karena kalau ada ulong di sana nanti biayanya bisa sedikit, bisa ringan ya. Padahal izin itu gratis. Maka dengan aplikasi ini bisa memperlek waktu, jarak waktu, dan bisa meminimalisir terjadinya pencalonan di lapangan. Mungkin itu sebagai pengantar dari kami. Dengan harapan kepada teman-teman yang hadir di sini, mohon saran dan masukannya demi kesempurnaan aplikasi. Demikian. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman konsultan untuk menyampaikan paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede Asmanto yang sudah menambahkan ya. Nah mungkin karena ini sifatnya sekarang sudah zamannya digitalisasi, kata orang kan gitu ya Pak Adi ya. Kita memang untuk mempermudah, memperpendek jarak dan sebagainya, di sini juga ada pakar-pakarnya Pak Winarko, terus kemudian dan teman-teman yang lain dari Capil, terus kemudian dari Kominfo, Dinas Pendidikan dan lain sebagainya, dari Dinas Kesehatan. Nah di pagi hari ini juga kita juga akan nanti menyaksikan gitu ya, menyaksikan salah satu teman kita juga Pak Adi dari DPMD TSB ini dapat amanah dari pimpinan kita, yaitu dalam Pak Bupati Rokan Hulu lagi menimba ilmu Pak, kalau bahasa pendidikannya di kepemimpinan 3 yaitu di tim 3. Beliau juga punya inovasi Pak, inovasi yaitu untuk pendampingan dalam pengurusan perizinan. Nanti aplikasinya namanya apa bos. Nah, apa bos itu ya singkatan. Itu aplikasi asistensi pendampingan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan. Ya, aplikasi ini dibangun oleh inisiasinya dari Pak Hadianto karena itu memang harus juga salah satu syarat Pak Adi, salah satu syarat untuk
kepemimpinan 3 ini beliau membangun aplikasi itu. Nanti juga sama-sama kita saksikan. Namun di tahap awal ini kami persilakan kepada konsultan yang dari Universitas Rohania untuk memaparkan aplikasi yang dibangun sesuai dengan permintaan dalam DPA kami, yaitu untuk membangun aplikasi daerah melalui kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan di tahun 2023 ini. Dipersilakan Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengekspos aplikasi yang sudah kita rancang bersama. Kemarin kita diskusi itu ada 3 kali penundaan aktivitas ini. Nah, untuk berikutnya nanti kami akan menjelaskan bagaimana teknis penggunaan aplikasi ini. Kemudian di dalam undang-undang kesehatan yang terbaru ini kan ada aplikasi masalah perizinan kesehatan, masih menggunakan yang lama. Jadi nanti kita menyesuaikan aja. Contohnya ada aturan terbaru tentang perizinan di bidang kesehatan itu nanti kami update saja sesuai dengan permintaan dari dinas ini. Begitu juga dengan yang lainnya, ketika ada perubahan peraturan dalam 2 tahun ini mungkin kita akan update lagi. Nah, untuk lebih singkatnya kepada Pak Firman untuk silakan Pak untuk menjelaskan kemudian mendemokan aplikasi yang sudah kita rancang bersama. Baik bersama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mohon izin Bapak Ibu, saya langsung mempresentasikan ini untuk singkat waktu. Langsung saja. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Bapak Ibu, alhamdulillah aplikasi kita ini sudah memenuhi beberapa revisi yang sebelumnya pernah kita bahas. Dan ada beberapa memang surat menyurat yang belum terselesaikan karena beberapa hal. Salah satunya itu contoh yang belum kita dapatkan. Contoh-contoh yang belum kita dapatkan. Dan ternyata setelah kami bangun aplikasi ini, total keseluruhannya itu ada 37. Karena ada SIPOP dan SIPOP itu yang digabung menjadi satu di dalam permen itu. Jadi ternyata suratnya itu menjadi 2, SIPOP dan SIPOP. Baik, untuk pertama aplikasi ini kita namakan dengan Mibsari Pak ya. Kita kasih nama dengan Mibsari, yaitu mengurus izin siap 1 hari. Nah, di dalam aplikasi ini kita sudah menyiapkan juga support yang sebelumnya permintaan juga dari DPP. Support itu berbentuk chat. Nah, ini. Jadi nanti siapapun yang mengakses halaman ini, dia bakal bisa langsung menghubungi tim support dari aplikasi. Atau nanti tinggal ditentukan berapa orang nanti tim support, nanti siapapun bisa membalas support itu. Nah, di sini untuk mempermudah masyarakat ketika ada pertanyaan tentang aplikasi ini, jadi bisa langsung dijawab, tentunya menggunakan waktu. Jadi ini pakai waktu. Kalau dia di bawah jam 4 atau nanti misalnya ditentukan sampai jam 5, itu bisa ditentukan lagi.
Nanti ini bakal ada pesan di sini bahwasanya sistem sedang offline. Tapi pesannya tetap masuk dan tetap bisa dibalas. Cuman mereka nanti dapat pesan bahwasanya sistem sedang offline dan ini nanti ikonnya bakal berwarna kuning. Ya. Bahwasanya sistem sedang offline. Nah, ini satu. Kemudian di sini sudah kita siapkan juga halaman-halaman yang ini bisa diupdate nanti di halaman super user. Halaman-halaman begitu juga dengan fact ini. Fact frequently asked question ini bisa diupdate juga nanti di halaman super user. Oke, langsung saja kita langsung ke perizinan ya. Dan untuk diketahui Bapak Ibu, bahwasanya sistem ini terintegrasi dengan Telegram, terutama Telegram untuk para pengguna di kalangan DPM PTSP. Jadi notifikasinya langsung ke akun Telegram masing-masing. Misalnya ada yang melakukan pengurusan salah satu dari pengurusan izin perizinan dan non perizinan yang ada di sini, nanti bakal mendapatkan notifikasi. Misalnya dia selaku operator tadi mendapatkan notifikasi langsung ke akun operator tadi. Begitu juga sampai ke akun kepala dinas. Sekarang kita simulasikan saja langsung. Kita coba login sebagai sebagai user biasa atau sebagai masyarakat Pemohon sebagai pemohon. Nah, kita coba langsung login pakai Gmail. Jadi sini juga sudah kita integrasikan dengan login Gmail dengan Google Out. Kita coba login menggunakan akun ini ya. Misalnya kita masuk sebagai user biasa ya. Nah, ini. Kemudian kita pilih misalnya mau melakukan perizinan apa. Misalnya situ. Contoh misalnya kita pemaunya. Misalnya pemasangan reklame ya, pemasangan reklame. Nah, di sini ada persyaratannya. Tentu juga ini persyaratannya bisa diupdate lagi di halaman super user, sudah ada formnya biar lebih dinamis. Kemudian kita mulai buat permohonan. Nah, ini pertama kali kita isi dulu detail dari pemohon ya, detail permohonannya. Contoh ya Bapak Ibu ya. Sampai konsennya ini untuk perizinan selain isi nikah. Isi nikah. Mas Ben. Sama Pak Ibu. Ayo tapi aja Pak Win. Pak Adi sama kawan-kawan menuangkan di sini. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengisi ini, kemudian kita lanjutkan. Ini tidak bakal bisa dilanjutkan ya, Bapak Ibu. Sebelum dia menyelesaikan yang tahapan yang pertama ini, diselesaikan, simpan dan lanjutkan. Nah, kemudian masuk ke persyaratan ini. Nah, sesuai yang kami sampaikan tadi, list dari persyaratan ini juga ada di formulir super user nanti. Jadi bisa ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita unggah misalnya, dan ini juga tidak bisa dilanjutkan sampai persyaratan ini dilengkapi. Misalnya scan KTP. Ini kita contoh ya Bapak Ibu ya. Di berkasnya boleh gambar dan PDF. Hanya itu saja. Gambar dan PDF. Nah, ini berkas yang diupload ini bisa dilihat
masih bisa dilihat. Jadi apa saja berkas yang diklik, yang dipilih untuk persyaratannya bisa dilihat kembali sebelum dilanjutkan. Nah kemudian kita lanjutkan. Nah sampai di sini kemudian lokasi pemasangan reklamenya, jadi koordinatnya. Jadi nanti tinggal dipilih oleh masyarakatnya sendiri yang menentukan sesuai dengan koordinat di peta. Oke. Simpan dan lanjutkan. Nah setelah itu baru validasi datanya sebelum berkas ini dikirim. Jadi nanti ada validasi ini. Nah selama belum difinalisasi data ini tidak akan masuk ke halaman operator atau kepala seksi, kepala bidang sampai kepala dinas belum masuk. Jadi harus difinalisasi data dulu. Setelah difinalisasi data nanti, nah misalnya kita finalisasi ini. Nah, nanti statusnya itu bakal pending, statusnya pending. Dan si user masih bisa melihat detail permohonannya. Nah, seperti ini. Kemudian user pemohon ini juga dia bisa melacak berkasnya, posisi berkasnya sekarang di mana. Nah, kalau kita lihat di sini, sekarang itu masih sampai di operator. Berarti sudah masuk operator. Cuma dia masih berwarna oranye, artinya dia masih diproses. Kalau nanti sudah diproses oleh operator, ditolak atau diterima, dia bakal berubah di sini warnanya. Misalnya jadi hijau kalau diterima, jadi merah dia kalau ditolak. Seperti itu. Oke. Sepertinya untuk di akun user biasa ini masih seperti ini karena belum diproses. Nanti ketika diproses ada notifikasi lagi. Nah untuk notifikasi yang 9 ini, di sini sudah ada notifikasi sebelumnya. Artinya di sini ada 9 yang sudah diproses. Kalau hijau seperti ini berarti sudah diterima. Dan ini surat yang sebelumnya. Nah seperti ini. Sekarang coba kita lanjutkan masuk ke halaman operator. Kita coba login di halaman operator, kita logout dulu. Terus tadi harusnya juga ada notifikasi ke Telegram ya Bapak Ibu. Kita coba cek. Nah ini ya, sudah ada masuk notifikasi baru. Nah karena tadi kita tidak membuka ini, jadi tidak kelihatan notifnya. Sekarang coba kita tutup dulu ya ini. Nanti bakal ada notifikasi baru lagi setelah diproses oleh operator. Sekarang coba kita masuk sebagai super user. Di operator ya. Nah di sini ada satu permohonan pending. Ya. Kita lihat tadi ada surat izin pemasangan reklame dan ini harus divalidasi dulu sama operator. Detail. Nah di sini si operator, nah selama dia belum memproses, menerima atau menolak, si operator ini bisa mengedit. Nah sesuai kemarin yang kita bahas, bahwasanya dia operator tetap bisa mengedit. Misalnya ada kesalahan nama, jadi betul-betul harus dicek betul. Ketika dia sudah memproses nanti tidak bisa lagi sampai tahapan terakhir nanti, apalagi sudah melalui validasi oleh kepala dinas. Karena sudah menjadi file dan nomor surat sudah jadi, sama sekali tidak boleh diedit kan. Nah selama ini belum diproses, dia masih bisa diedit seperti ini. Kemudian masuk misalnya di unggah persyaratan, koordinat lokasi sampai di verifikasi bisa dilihat lagi. Kemudian di sini juga ada pengelompokan nick. Nah ini sesuai kemarin itu kita mau lihat misalnya dokter ini misalnya untuk kesehatan ya, dokter ini sudah berapa kali melakukan pengurusan perizinan misalnya itu. Nah jadi bisa kita lihat pengelompokan nick ini. Misalnya kita klik di sini. Nah untuk nick 66 ini kita bisa lihat sudah melakukan perizinan apa saja dan progresnya sudah sampai mana. Misalnya sudah diterima atau masih pending seperti itu. Nah kita bisa lihat di sini bahwasanya nick 66 ini sudah melakukan 3 kali. Tentu ini juga wajib dicek oleh operator. Ketika nanti berkas ini masuk, jadi operator harus mengecek sesuai tidak nick ini dengan
KTP yang diupload. Karena kan ada persyaratannya tadi, wajib mengupload KTP-nya kan. Jadi kalau kita lihat tadi di detail sini, nah di bawahnya ada persyaratan misalnya kan. Di sini ada salah satunya scan KTP. Jadi dicek dulu nick-nya sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai langsung ditolak saja. Karena nanti berpengaruh dengan pengelompokan NIM ini, nick ini. Kalau tidak sama nanti, jadi tidak bisa diketahui nih. Walaupun orangnya sama nih, tapi nicknya salah. Tidak satu kelompok deh. Jadi tidak bisa kita filter kan datanya seperti itu. Di sini juga ada pengelompokan dari user yang menambahkan. Jadi kalau kita lihat di sini, yang menambahkan ini admin Rio misalnya namanya kan. Kita klik di sini. Nah, kita bisa lihat riwayat permohonan yang pernah diurus oleh user ini. Gitu. Ada berapa kali dia pernah mengurus seperti ini kan. Kemudian ada nggak pernah melakukan proses pencabutan pengurus surat tadi. Terus pernah nggak dia melakukan pengaduan, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa lihat per usernya juga, per user yang memproses. Oke, kemudian di sini kita bisa menambahkan tembusan, misalnya ini untuk pemasangan reklame ke dinas kepala badan pendapatan daerah misalnya ya, kita tambahkan, nah seperti ini. Kemudian kita validasi kalau ada yang salah, misalnya Salan Sulaiman namanya salah misalnya, bisa kita edit atau bisa kita kembalikan ke orangnya. Kita tolak saja kan, nama salah misalnya gitu. Nah untuk menolak itu kita bisa klik di sini, kemudian klik di tolak permohonan. Kasih keterangannya di sini, misalnya nama salah atau persyaratan tidak lengkap dan lain sebagainya seperti itu. Nah sebelum kita terima, juga di sini sudah ada tombol preview. Sebagaimana kemarin kebutuhan setiap user pemproses bisa melihat dulu berkas yang bakal diprosesnya seperti itu kan. Kalau kita klik preview ini, nah kita bisa lihat ini contoh surat yang bakal kita buat nanti. Namun di sini masih ada draftnya. Dan ini juga terkunci PDF-nya, jadi tidak bisa diedit. Tidak bakal bisa diedit karena sudah di-lock, dikunci pakai password. Yang password itu ada di dalam sini, di dalam sistemnya. Jadi siapapun user yang punya file ini, misalnya mau dihapus nih watermarknya, tidak bisa lagi karena ini sudah dikunci. Nah seperti ini, jadi kita bisa cek dulu mulai dari data di atasnya kan, sesuai tidak, kemudian namanya. Jadi kita bisa lebih mudah melihat alur data yang diinput tadi, sesuai tidak dengan PDF yang kita harapkan. Nah kemudian kalau sudah sesuai, baru kemudian kita proses ya. Untuk memprosesnya kita bisa lihat di sini juga. Ketika nanti si operator ini memproses, berkas ini bakal dikirimkan ke kepala seksi A1. Nah untuk pemprosesan ini, yang ini kira-kira siapa yang memvalidasi setelah operator misalnya. Misalnya setelah operator itu kepala seksi A1, kemudian habis itu kepala kabin A misalnya, kemudian baru sampai kepala dinas misalnya gitu kan. Ini alur ini juga ada nanti di supervisor. Nanti bakal kita lihat di supervisornya. Oke, setelah itu, setelah kita lihat ini misalnya sudah memenuhi ya, memenuhi syarat, data sudah lengkap semua. Sekarang coba kita terima ya, kita terima. Nah di sini ada pesan, mohon diperhatikan jika Anda menerima permohonan ini, maka berkas permohonan akan didisposisikan ke kepala seksi A1. Proses ini tidak dapat dikembalikan, silahkan cek seluruh kelengkapan data permohonan sebelum melanjutkan proses ini. Nah, jadi kalau sudah diproses, dikirimkan didisposisikan ke kepala seksi A1, maka berkas si operator ini tidak akan bisa mengedit lagi. Jadi wewenang dari kepala seksi A1 lagi nanti bisa mengedit apakah dia mau menolak atau menerima. Nah, misalnya ini di operator kita terima dulu. Kita terima. Nah di sini ada notifikasi, keluar notifikasi. Nah ini menunggu validasi surat izin pemasangan reklame dengan nomor ini. Jadi kita tinggal cek. Jadi si kepala seksi tadi, nah di sini sudah warnanya putih, artinya si operator sudah memproses. Sekarang coba kita masuk sebagai kepala seksi A1 ya. Kepala seksi A1.
Nah di sini ada dua permohonan. Ini kemungkinan besar. Nah ini ada permohonan sebelumnya ya. Tapi permohonan yang punya kita yang barusan itu yang ini, surat izin pemasangan lembaga. Sekarang coba kita cek detail permohonan. Nah sama seperti di operator tadi, kepala seksi juga bisa mengedit selama dia belum memproses, menolak atau menerima. Artinya dia statusnya masih pending di halaman operator ini. Kalau dilihat di lacak berkasnya, di operator sudah hijau, sekarang posisi berkasnya ini di kepala seksi A1. Dan ini juga terlihat di halaman pemohon tadi. Jadi pemohon juga bisa melihat nih berkasnya sudah sampai mana, apakah sudah selesai atau belum. Nah seperti itu. Juga sama di kepala seksi ini juga bisa melihat pengelompokan dari data pengguna, kemudian dari data NIK-nya. Jadi bisa melihat dulu nih udah berapa pengurusan yang dilakukan oleh user ini dengan menggunakan NIK 66 ini gitu. Jadi dengan mudah kita bisa melihatnya gitu berdasarkan NIK. Walaupun nih orang yang mendaftarkannya beda nih. Misalnya ada 2 orang misalnya, atas nama Firman 1, atas nama Rahmat 1 misalnya. Mendaftarkan yang satu misalnya dokter ya, pengurusan izin praktek dokter misalnya, menggunakan user A, misalnya dia mau mengakali nih ya. Kemudian dia menggunakan user Rahmat, mendaftarkan juga dengan NIK 66 ini. Walaupun dia usernya beda, tetap bakal kelihatan nanti di dalam sini pengelompokan ini. Pengelompokan ini. Jadi ketika penambahan ini memang harus betul-betul dicek NIK-nya sudah sesuai atau belum dengan KTP yang diupload. Nah ini penting sekali yang NIK ini ya. Nah kemudian misalnya ini di user kepala seksi A1 misalnya kita terimain ya. Kita terima sama nanti akan dikirimkan ke kepala bidang A misalnya. Kita proses. Nah misalnya sudah selesai ya. Sudah selesai. Sekarang coba kita masuk ke kepala bidang A. Nah di sini ada notifikasi 1 bahwasanya ada surat izin pemasangan rekam yang belum diproses. Dan juga ada notifikasi baru lagi. Nah, ini. Karena kebetulan akun Telegram saya ini dia selaku supervisor ya. Jadi sebagai operator juga, sebagai kepala seksi juga. Untuk contoh ini sebagai kepala bidang juga dan sebagai kepala dinas juga. Jadi nanti bakal menerima notifikasi semuanya dia. Gitu. Nah kemudian coba kita proses, kita cek detail permohonan. Juga sama di sini si kepala bidang juga bisa melihat melacak berkasnya bahwasanya di operator sudah diterima, di kepala seksi A1 juga sudah diterima, kemudian tinggal di kepala bidang A. Nah di sekarang ini ya, sekarang ini juga sama, ketika ini belum diproses maka si user ini dia bisa mengedit, terus juga bisa menambahkan misalnya tembusan dan memproses ya. Oke sekarang coba kita proses permohonan kita terima. Nah kita cek di sini ya. Kalau sudah diterima seperti yang saya sampaikan tadi, user ini tidak bakal bisa mengedit lagi. Jadi sebelum dia memproses tadi memang betul-betul harus dicek. Artinya kalau sudah diproses berarti sudah valid dari kepala bidang misalnya. Kalau sekarang ini kan posisinya di kepala bidang nih, di dashboard kepala bidang A. Artinya kalau sudah sampai ke kepala dinas, berarti sudah melalui operator, sudah divalidasi oleh operator, sudah divalidasi oleh kepala seksi A1, kemudian juga divalidasi oleh kepala bidang A. Misalnya seperti itu ya. Nah sekarang tinggal di kepala dinas. Misalnya kita masuk ke akun kepala dinas. Nah ada notifikasi 1 di sini. Nah ini. Nah ini kalau kita cek detail ya, kita lihat lacak berkas tadi. Nah ini sudah 3 kali melalui proses validasi ya. Sudah melalui proses validasi 3 kali. Pertama di operator, kemudian di kepala seksi A1, kemudian di kepala bidang A. Nah, jadi nanti terakhir di kepala dinas ini dia wajib juga melakukan validasi data terlebih dahulu. Walaupun tadi sudah melakukan validasi data sebelumnya, namun bisa jadi ada kemungkinan juga ada kesalahan misalnya di nama atau dan lain sebagainya.
Nah, jadi kalau misalnya nanti sudah selesai, suratnya sudah selesai, masih ada yang salah juga. Nah, mau nggak mau untuk mencabutnya harus melakukan proses pencabutan. Karena kalau sudah selesai sampai di sini, ini sudah tanda tangan digital tadi sudah terinjek dia ke dalam PDF-nya, dan itu tidak bisa dibikin 2 kali. Karena kalau tanda tangan digital itu diinjek kedua kalinya, itu sudah tidak valid lagi. Seperti itu. Itu makanya tanda tangan digital itu lebih aman dari manipulasi data. Karena kalau dicek kan nanti tidak valid ya kalau 2 kali cetak. Seperti itu. Nah, sama seperti user sebelumnya bisa preview juga, bisa melihat dulu berkas yang akan diproses, dan terakhir kalau kita klik proses, nah ini terima permohonan misalnya. Nah, di sini agak berbeda. Jadi di sini untuk user kepala dinas bisa mengedit langsung misalnya tanggal berakhirnya kapan, dan ini sesuai dengan master. Nah, kalau di sini kita lihat sampai tanggal 27 bulan 7 2024 ya. Artinya di sini 1 tahun. 1 tahun dari tanggal pemrosesan ini. Dan ini beda-beda tergantung dari suratnya tadi. Misalnya kalau di kedokteran 4 tahun atau 2 tahun kan, itu ada masternya dan bisa diedit. Jadi misalnya kalau 4 tahun nanti bakal otomatis di sini. Tapi tetap kepala dinas tetap bisa edit sampai kapan di sini, biar lebih dinamis banget. Nah, kemudian dimasukkan PIN. PIN ini hanya kepala dinas yang tahu. Nah, kebetulan sekarang berkas tanda tangan digitalnya masih kami buat sendiri. Jadi mungkin setelah nanti aplikasi ini jalan, langsung menggunakan file P12 punya kepala dinas. Jadi bisa lebih ini ya, lebih aman. Kalau sekarang ini kami yang buat sendiri, dan untuk contoh saja, itu sebagai contoh saja. Kita masukkan PIN. Kalau dia salah, dia bakal nolak ya. Kalau benar, nah nanti ada tombol prosesnya di sini. Ketika sudah diproses, maka tergeneratlah satu file PDF yang dia sudah terinjeksi dengan tanda tangan digital dengan file P12 tadi, dan tidak bisa diedit lagi. Nah, jadi harus betul-betul dicek seluruh kelengkapan datanya, persyaratan dan typo-nya. Karena tadi melalui berapa proses tadi kan, ada 4. Harusnya setelah selesai sampai ke kepala dinas, data itu semua sudah benar semua, sudah clear. Sekarang coba kita proses. Nah, sekarang sudah diterima. Sekarang kalau kita lihat, nah di sini sudah ada tombol cetak suratnya, dan kalau kita lihat detail permohonannya juga di sini sudah ada tombol cetaknya. Nah, kalau kita klik cetak ini, kita simpan misalnya. Nah, kita lihat di sini sudah ada QR code-nya, dan sudah ada di sini label tanda tangan digital oleh kepala dinasnya. Artinya file ini sudah ditandatangani secara elektronik dan tidak bisa diedit kembali. Nah, kenapa tidak bisa diedit? Ya memang begitu. Kalau misalnya tanda tangan digital bisa diedit, sudah tidak valid lagi. Itu dia makanya menggunakan tanda tangan elektronik itu lebih aman. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita login lagi di halaman user ya, user yang tadi pemohon tadi, halaman pemohon. Coba kita login. Nah, sudah ada notifikasi. Nah, ini surat izin pemasangan reklame sudah diterima. Ya, jauh. Nah, ketika diklik ini, 2 tombol ini, detail permohonan dan cetak surat, dia tidak bisa langsung nih, karena sebelumnya kita ada buat indeks kepuasan masyarakat ya. Nah, jadi dia harus mengisi survei dulu. Nah, ini sesuai kebutuhan sebelumnya. Sebelum dia mencetak, dia tidak bakal bisa mencetak. Sebelum dia melihat detailnya, harus mengisi survei dulu. Nah, coba kita isi ya. Kita bikin contoh saja. Dan ini untuk instrumennya masih bisa diedit juga di halaman supervisor atau di halaman operator IKM-nya nanti. Nah, di sini ada pesan, Anda bisa mendownload berkas dan melihat detail permohonan setelah melakukan survei. Jadi user ini bisa tahu kan. Sekarang kita proses dan simpan. Nah, kemudian coba kita lihat lagi.
Nah sekarang sudah bisa, kalau tadi belum bisa. Nah jadi si user ini yang mendaftar tadi dia tinggal mengklik saja nih, tidak perlu datang ke sini lagi kan, tinggal mengklik, download sendiri suratnya, dan dia sudah mendapatkan surat yang sudah ditandatangani secara elektronik dan sah karena dia menggunakan P12 tadi sebagai kunci dari BSRI seperti itu. Nah itu salah satu proses dan hampir semuanya sama dari seluruh surat menyurat itu, cuman pasti berbeda inputannya, cuman prosesnya sama semua. Yang berbeda itu di datanya. Misalnya reklame itu seperti ini kan ada lokasi pemasangan. Tapi kalau di dokter tadi beda lagi, misalnya tempat prakteknya di mana seperti itu ya. Nah ini untuk prosesnya. Nah kemudian di sini di halaman user ini juga dia bisa melihat proses pencabutan ya. Jadi dia bisa juga melakukan proses pencabutan. Misalnya nih ada kesalahan nama ya, Jadi dia harus melakukan pencabutan. Kemudian dia klik dulu di sini untuk melihat surat-surat yang pernah diprosesnya. Jadi yang bisa melakukan pencabutan izin ini hanya user yang pernah melakukan pengurusan, gitu ya. Jadi misalnya dia pernah melakukan izin pemasangan reklame, dia tinggal pilih klik di sini. Nah nanti di sini ada alasan pencabutannya apa, seperti itu. Dia pilih dulu berkas permohonannya, jadi dia harus bikin surat permohonan sendiri untuk pencabutan bermaterai. Dia harus upload di sini, kemudian sebutkan alasan pencabutannya apa. Dan juga sama, alur pemrosesannya juga sama seperti yang sebelumnya. Jadi mengikuti alur pemrosesan permohonan surat pertama kali dia. Misalnya untuk pengurusan izin reklame ini ya, izin reklame ini tadi mulai dari operator, kemudian kepala seksi A1, kemudian kepala seksi kepala bidang A, sampai ke kepala dinas. Begitu juga alur pencabutannya. Jadi nanti dia melalui operator dulu divalidasi, kemudian di kepala seksi. Jadi mungkin apakah ada komunikasi di situ kan, atau ditelepon dulu untuk validasi. Apakah betul mau dicabut izin ini, alasannya apa misalnya gitu kan. Sampai nanti ke kepala dinasnya, baru nanti ketika PIN itu sudah ditekan, sudah diproses, maka surat tadi statusnya sudah dicabut. Ketika di-scan nanti, maka statusnya izin ini sudah dicabut. Seperti itu. Nah ini untuk pencabutannya. Kemudian ada pengaduan. Nah ini ada halaman pengaduan. Jadi si user bisa melakukan ini ya, komunikasi langsung dengan pelibat ya, atau user yang terlibat di dalam proses aplikasi ini. Jadi bisa langsung di sini. Tentu ini kalau dia melalui proses ini nanti bakal ada arsipnya. Jadi bisa kita lihat laporannya. Tapi kalau melalui support chat tadi, dia tidak ada arsipnya, tapi dia bisa langsung komunikasi melalui chat seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tombol lonceng ya. Tombol lonceng ini untuk menandakan bahwasanya apakah ada surat izin dia yang sudah kadaluarsa atau mau kadaluarsa. Nah itu. Kalau kita klik, nah kebetulan mungkin ini di menu di user admin Riau ini dia tidak ada nih surat yang bakal kadaluarsa. Nah di sini ada dua tab, yang satu akan berakhir dan yang satu lagi sudah berakhir. Nah untuk ini juga bisa kita atur. Nah untuk sementara ini kami set di database dia 3 bulan sebelum kadaluarsa. Tapi kalau kebutuhan dinas misalnya nanti 5 bulan atau 1 bulan, itu tinggal kita atur saja di database. Misalnya 1 bulan, ya udah nanti 1 bulan sebelum jatuh tempo tanggal berakhir dari izin ini bakal keluar notifikasi di sini. Seperti itu. Ada contoh di ini ya, coba kita login user lain. Kita coba masuk. Nah di sini ya. Nah ini si user Aulia Safitri ini dia punya satu notifikasi pending ya, notifikasi. Kalau kita klik, nah di sini ada satu surat, satu izin usaha toko swalayanya dia. Ini expirednya hari ini, tanggal 27. Expired hari ini. Jadi kalau diklik ini untuk lihat detailnya. Nah ini bakal berakhir pada hari ini ya. Ini sengaja kami set untuk contoh. Kami set tanggal berakhirnya hari ini biar kelihatan langsung kan notifikasinya. Nah ini dari sisi user
dari si pemohon ya, dari sisi pemohon. Si pemohon bisa melihat, oh ada notifikasi nih, surat izin saya bakal berakhir. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada satu surat yang bakal berakhir, dan kalau sudah berakhir nanti listnya ada di sebelah sini. Nah, ini. Kalau sudah lewat hari ini tanggal 27, berarti 28 misalnya hari ini kan, maka surat ini bakal pindah ke sudah berakhir. Berarti izinnya itu sudah tidak valid lagi, seperti itu. Nah itu saja di halaman user pengguna. Kemudian coba kita lanjut ya ke halaman admin tadi. Karena tadi kita melihat alurnya dulu, pemrosesan per suratnya. Kita sudah selesai sampai di situ. Tinggal kita lihat lagi apa saja yang ada di dalam admin, operator atau kepala seksi sampai kepala dinas ya, sampai ke super usernya. Nah kebetulan email firman.snts ini sebagai super user ya di saat ini. Jadi nanti tinggal disesuaikan, misalnya siapa selaku super user, siapa selaku operator, siapa selaku kepala bidang misalnya. Gitu juga misalnya di kepala seksi tadi kan, kami kan ini hanya membuat menunya saja. Jadi misalnya Bapak Ibu yang lebih tahu kan, misalnya pengurusan reklame tadi itu kepala seksi B1 atau kepala seksi B2 misalnya kan. Kemudian kabinnya pasti B2, B1, kepala kabin B misalnya kan. Nah, Bapak Ibu lebih tahu daripada saya gitu kan. Nah, kalau kita lihat di super user tadi, di sini sudah ada core ya, core. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu file P12. File P12 ini harus diedit di sini. Karena ini file P12 yang sekarang ini file yang contoh yang kami buat ya. Jadi untuk kebutuhan real nanti ini wajib diatur menggunakan P12 punya kepala dinas agar nanti seluruh PDF yang dikeluarkan dari sini betul-betul valid gitu kan. Nah kemudian di sini juga ada tanda tangan dua. Yang pertama itu atas nama kepala dinas, yang kedua ini atas nama bupati. Dan ini kami sesuaikan berdasarkan contoh surat yang ada dan berdasarkan permen juga. Nah ini. Jadi nanti kalau misalnya berubah misalnya tinggal diedit di sini seperti itu. Nah kemudian di sini ada pelayanan. Nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap pengurusan izin dan perizinan tadi itu punya alur kan, dari operator kepala seksi A1 misalnya atau kepala seksi A2 misalnya kan, sampai kabit sampai ke kepala dinas. Nah ini bisa diatur di sini. Misalnya izin operasional pendidikan sekolah formal. Kalau kita klik di sini, ini alur dokumen, kita klik. Nah di sini kelihatan nih, urutan pertama itu ke operator dulu. Jadi ketika pemohon tadi mengajukan surat, bakal masuk notifikasinya di operator. Setelah itu divalidasi, di accept misalnya diterima, maka nanti akan didisposisikan ke kepala seksi B1 misalnya. Kemudian sampai ke kepala dinas seperti itu. Nah ini bisa ditambahkan lagi. Misalnya ada lagi misalnya kan, nah kebetulan ini sudah ini ya, atau dihapus lagi kan, misalnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada persyaratan. Nah ini juga seperti yang tadi kita lihat, setiap pengurusan tadi mereka si user pemohon tadi harus mengupload persyaratan-persyaratan ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini. Nah si user itu juga si admin juga bisa menambahkan lagi persyaratannya apa saja, misalnya scan KTP, ijazah terakhir misalnya, atau surat rekomendasi dari dinas kesehatan misalnya kan, terus surat permohonan misalnya mereka wajib upload, itu tinggal ditambahkan di sini. Jadi memang sistem ini harus kita sesuaikan dulu apa saja alurnya, kita siapkan dulu semua nanti pertama kali, baru kemudian kita pakai secara real time-nya. Kalau tidak nanti salah dia. Sampai di prosesan akhir tadi itu salah jadinya, karena misalnya persyaratannya kurang kan, udah kita terima, jadi nanti bakal ada, walaupun sudah jadi suratnya, tapi tetap nanti kalau dicek ulang, oh rupanya syaratnya kurang nih misalnya gitu kan. Kemudian di sini ada halaman, nah ini juga bisa kita edit. Jadi di halaman depan itu ada tentang, terus ada dasar hukum, kemudian ada panduan pengurusan, dan ini juga bisa ditambah atau dikurangi lagi atau diedit. Misalnya halaman tentang ini, misalnya kalau kita klik edit, nah ini ada beberapa yang sudah kami siapkan dan masih bisa diedit.
Misalnya ada yang kurang mau ditambahkan boleh di sini. Kemudian juga di sini ada halaman slider. Nah, ini kami juga menyiapkan contoh ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah kita siapkan 2. Ini yang tampil di halaman depan tadi. Jadi Bapak Ibu bisa mengedit juga, mengganti halaman ini. Nah, di sini ada salah pertama itu yang ini, gambar yang ini, kemudian ada gambar perempuan ini. Dan ini kami bikin hanya untuk contoh. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau mengedit lagi bisa. Karena sudah kami siapkan menu data slidernya. Jadi tinggal disesuaikan berdasarkan kebutuhan dinas. Kemudian di sini ada frequently asked question ini. Nah, ini juga sudah kami siapkan. Jadi misalnya ada beberapa yang mau ditambahkan, silakan Bapak Ibu tambahkan. Kami sudah menyiapkan space-nya, bisa ditambahkan di sini pertanyaan, misalnya jawabannya apa, gitu kan? Nanti bakal tampil juga di halaman depan, yaitu di halaman frequently asked question-nya. Seperti itu. Ini di super user ya Bapak Ibu ya, di halaman super user. Kemudian di super user ini juga dia bisa melihat data user. Nah, ini. Jadi si user ini dia bisa melihat siapa-siapa saja nih yang punya akun kepala seksi misalnya. Siapa-siapa aja yang selaku operator, siapa-siapa saja yang selaku kepala bidang. Nah, ini semua di super user ini dia bisa menambahkan ini user ini. Nah, dan hanya super user lain tidak ada menu ini. Tidak boleh kan? Kalau misalnya operator bisa mengedit, menambahkan user yang baru, itu sangat ini ya bahaya. Jadi sebisa mungkin ini si super user ini 1 orang atau 2 orang lah yang betul-betul bisa memegang ini ya, peran penting kan. Nah, kemudian di sini juga si user ini bisa memblokir super user ini. Dia bisa memblokir misalnya ini ya. Nah, ini misalnya mau diblokir. Nah, kalau sudah diblokir dia tidak bisa ngapa-ngapain nih, tidak bisa login lagi seperti itu. Kita bakar dulu. Kemudian juga si super user ini, karena dia super user juga bisa mengedit password. Nah, jadi kalau ada kesalahan misalnya lupa password dari misalnya user operator nih lupa password, si super user bisa mengedit passwordnya seperti itu. Kemudian di sini ada pengguna member yang kedua. Jadi kita juga bisa melihat di sini member-membernya, dan si super user ini dia bisa melihat detail dari usernya. Nah, ini misalnya user Detria Amelia ini dia sudah melakukan riwayat permohonan berapa kali misalnya gitu. Kemudian dia juga bisa melihat riwayat pencabutan berapa kali, dan juga melihat riwayat pengaduan sudah berapa kali. Jadi dia semua user member ini bisa dilihat detailnya. Jadi kita bisa dengan mudah kan, misalnya user ini udah berapa kali nih melakukan pengurusan gitu kan, takutnya udah lebih dari 3 kali kan, seperti itu. Misalnya untuk dokter itu ada 3 kali misalnya, atau perawat 2 kali kan, ini udah 2 kali misalnya. Jadi bisa dicek nanti kelengkapan berapa jumlah data yang sudah diproses, yang sudah valid ya, atau sudah diterima. Kemudian terakhir ada laporan, ini di super user ya, ada laporan permohonan dan pengaduan. Nah, sebelum ini kita masuk dulu ke operator ya. Di operator. Nah, ini. Nah, di operator ini seperti yang tadi kita lihat ada tanggal yang surat yang bakal berakhir ya. Nah, si user operatornya juga bisa melihat nih. Nah, ini ada notifikasi 1. Nah, dia dapat notifikasi bahwasanya surat ini sudah bakal berakhir. Hari ini terakhir kan, tanggal 27 bulan 7. Nah, ketika dilihat nanti di sini, nah dia bisa melihat nih nicknya, pengelompokan nicknya juga bisa dilihat. Kemudian dia bisa menghubungi usernya. Misalnya nih, kalau diklik nih kan penggunanya nih oleh Savitri nih. Diklik, nah dia bakal keluar di sini nomor handphonenya, terus alamatnya. Jadi bisa langsung menghubungi jika kita mau menghubungi gitu kan, untuk melihat detail dari usernya. Bahwasanya surat Anda berakhir hari ini dan harus diperpanjang, misalnya seperti itu. Nah, ini ya, bisa dilihat detailnya. Kemudian di sini juga ada pencarian. Nah, untuk memudahkan kita ketika mencari data di sini, kita sudah siapkan tombol pencarian. Misalnya kita mau cek misalnya ini ya, atau inilah, kita ketik saja 503 di sini. Nah, itu misalnya. Bukan. Misalnya user ya. Usernya misalnya, nah ini
Misalnya kita cek usernya ada di sini, misalnya ya dia ada nama dari username juga bisa, gitu ya. Atau kita cek misalnya klik A saja di sini, dia bakal keluar ya. Nah ini, dia bakal bisa melihat pemohonnya juga, misalnya Sahlan ya. Misalnya Nick juga bisa. Misalnya kita ketik saja Nick di sini 666 misalnya. Nah ini, dia bakal bisa melihat yang berkaitan dengan apa yang dicari di sini, mulai dari data pengguna, permohonan dan pencabutan. Nah ini untuk memudahkan ya. Mungkin kriteria lain kalau mau ditambahkan nanti bisa kita tambahkan. Misalnya butuh pencarian apa ininya, misalnya berdasarkan apa, bisa nanti kita tambahkan lagi. Kemudian di sini juga selain dari di sini ada pencabutan dan pengaduan ya, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Nah kita lihat coba di user IKM ya. Nah ini halaman IKM, jadi dashboardnya berbeda dari user biasa. Nah di IKM ini bisa melihat untuk statistik tabular ya, statistik tabularnya. Misalnya indeks kepuasan masyarakat tahun 2023. Nah di sini bisa dilihat tahun 2023 itu yang tidak sesuai itu ada 2 untuk persyaratan misalnya gitu kan. Kemudian sampai dia nanti ke penanganan pengaduan saran dan masukan. Nah ini sampai nanti bisa dilihat sangat sesuai. Dan ini bisa dilihat per detailnya. Kalau kita klik di sini, nah ini, jadi sudah ada 7 user yang mau survei ya, yang mau survei. Kalau kita lihat ini yang terakhir tadi, Admis Riau. Nah ini kita klik detail. Nah di sini kelihatan nih apa saja yang dipilihnya. Nah ini. Jadi untuk menampilkan bahwasanya ini data betul-betul disurvei seperti itu. Dan instrumen ini masih bisa ditambahkan atau dikurangi atau diedit ya. Kita klik master, kemudian ada instrumen. Nah ini. Jadi kalau misalnya ini sekarang misalnya ini tidak sesuai dengan pelayanan online misalnya kan. Misalnya sekarang ini cocoknya pelayanan offline misalnya, langsung datang kantor misalnya kan. Sementara ini kita sudah by system nih, harusnya nih instrumennya diubah sesuai dengan pelayanan online. Nah tinggal diedit saja ini, tinggal disesuaikan, misalnya dibuat instrumen baru disesuaikan dengan pelayanan online seperti itu. Bisa ditambah, bisa diedit. Nah ini dan juga bisa dihapus. Nah kita bikin ini dinamis agar bisa digunakan lama ya, biar bisa dipakai dan bisa diedit lagi seperti itu. Oke, terakhir kita masuk ke operator lagi. Kita masuk ke halaman laporan. Di laporan ini ada 5 menu laporan. Pertama itu laporan permohonan, pengaduan, perizinan berakhir, dan laporan pencabutan. Nah pertama coba kita cek di laporan permohonan. Nah ini bisa kita cetak berdasarkan per tanggal, bisa kita cetak berdasarkan per bulan, dan bisa kita cetak berdasarkan per tahun. Misalnya kita bikin di sini tahun 2023 ya. Tahun 2023 kita cetak laporan. Nah di sini nanti outputnya berbentuk PDF. Jadi bisa kita lihat di sini ada berapa yang sudah diterima untuk tahun 2023 misalnya, yang sudah masih proses dan ditolak misalnya kalau ada ditolak. Nah kebetulan tidak ada yang ditolak ya. Kalau tolak nanti di sini statusnya merah, ditolak seperti itu. Nah ini untuk per tahun. Kemudian misalnya per tanggal hari ini ya, tanggal 27 misalnya kita cetak tanggal 27 nanti ini kami perbaiki ya. Ini ada kesalahan format tanggal. Jadi waktu dari di post ke sini jadi berubah formatnya. Nah ini nanti bakal kami edit. Bulanan. Catat. Yang bulanan. Yang bulanan. Coba yang bulan. Yang bulan. Yang bulan ya. Yang bulan coba di bulan Juli ya. 2023. Nah ini laporan permohonan bulan Juli. Nah di sini tanggalnya bisa kita lihat 16, 23, 27. Nah ini banyak ya. Karena memang bulan ini kami kebut kemarin pembuatan surat-surat yang belum ini kemarin kan. Yang 27 masuk yang tadi. Nah tanggal 27 masuk semua nih. Yang 27 tadi udah masuk.
Tidak masuk di harian aja. Di hariannya enggak masuk. Format tahun laporannya, benarnya yang tadi, Iya. yang Kalau harian ini dia per bulan tadi. tahun 70 nih. Yang untuk tanggal tadi Masuk harusnya masuk satu. Iya. Karena kalau kita lihat di sini kan Di tanggal bulannya masuk 27. soalnya. Tanggal 27 bulan 7 kita cetak. Nah ini formatnya berubah di sini. Ada kesalahan format itu. Jadi yang dipanggil tuh tahun 1970. Sementara sekarang 2023 kan. Ini ada kesalahan kami nih. Karena di struktur codingan itu memang ada perubahan format. Karena dia tanggal database itu dia formatnya tahun, strip, bulan, strip, tanggal. Ya. Udah oke. Kalau ini kan tanggal, bulan, tahun kan. Harus dikonversi dulu dia. Jadi kesalahan dia apa tadi di codingannya. Nah ini untuk tanggal. Kemudian di laporan pengaduan juga. Nah ini kita coba. Laporan pengaduan belum ada ya. Pengaduan tidak kita coba tadi. Tapi coba ada nggak ya daftarnya sebelumnya? Nah ini sudah ada 2 di sini rupanya. Karena di sini sudah ada 2 pengaduan ya. Ini untuk pengaduan. Coba kita tes tanggal berapa nih? 14/6 ya. 14/6 bulan 6. Tanggal 14 bulan 6. Coba kita tes. Nah ini juga sama ya. Oh ini malah keluar. Nah ini juga sepertinya ada kesalahan ya. Jadi nanti bakal kita cek untuk laporan pertama. Oke, kemudian di sini ada laporan perizinan. Nah, ini hanya untuk permohonan-permohonan yang diterima. Jadi kalau ditolak, yang dia tuh belum jadi PDF-nya, berarti tidak tampil di sini. Atau masih diproses tidak tampil di sini. Ini hanya perizinan-perizinan yang diterima. Jadi misalnya kita pilih di sini, misalnya sesuai kemarin kebutuhan ya. Kita misalnya mau lihat nih yang untuk reklame ini siapa-siapa saja nih, yang apa. Jadi kita bisa cetak di sini. Misalnya surat izin pemasangan reklame, kita cetak laporannya. Nah di sini bakal tampil siapa saja yang sudah mendapatkan izin reklame tadi, seperti itu. Begitu juga misalnya izin operasional sekolah formal ini. Oh ini belum ada. Kesehatan. Coba ini dokter. Kita cek di sini tadi yang udah ada. Nah ini, misalnya surat pendaftaran SIPT kan. Tradisional. Nah, di atasnya. Di atas. Ada. Wih, dalam cetak tradisional. STPT. Penyihan tradisional. STPT. Nah ini contohnya misalnya kita mencetak surat list atau apa namanya data perekapan laporan ya. Jadi nanti bisa kelihatan sini yang masih apa namanya aktif atau yang belum kadaluarsa, yang statusnya masih ini ya aktif. Dia bakal kelihatan di sini semuanya. Nah kemudian kita ada lagi di sini laporan. Kalau ini tidak pakai tanggal bulan ya, karena dia termasuk yang tahun lalu pun yang dia masih aktif bakal ditampilkan. Jadi tidak ada rank tanggal, bulan atau laporan per tahunnya tidak ada. Kalau nggak tampil berarti nggak aktif ya. Kalau tidak tampil berarti tidak aktif. Seperti itu. Udah habis masa. Nah, di sini. Nah, kemudian kita cek di sini laporan perizinan berakhir. Nah, ini juga penting, kita mau lihat list keseluruhannya misalnya kan berbentuk laporan. Kita bisa pilih dulu perizinan apa. Yang tadi itu reklame ya, yang kita bikin contohnya. Kemudian misalnya yang akan berakhir ya. Nah, kita mau lihat surat izin pemasangan reklame yang akan berakhir saja. Berarti 3 bulan sebelum dia berakhir.
Kalau kita cetak, bentar ya. Oke, nanti kami fix ya. Padahal ini tadi jalan ini. Nanti kami fix. Karena Pak Adi kan masih 90%. Ya. Harusnya ini udah jalan ini tadi. Coba yang sudah berakhir ya. Sama ya. Nanti coba kami fix ini yang untuk laporan. Jaringan bermasalah. Enggak. Enggak. Enggak ada. Tidak pakai jaringan. Oh, pakai jaringan. Offline tadi masih Masih open. Nah ini ya. Kemudian di laporan pencabutan ya, coba kita tes dulu. Nah yang ini jalan. Nah cuman pencabutannya memang kosong ya, memang belum ada proses pencabutan. Nah ini kemudian dah selesai sampai situ. Sisanya mungkin dashboard ini mungkin kalau ada kebutuhan lagi nanti bisa ditambahkan statistik yang baru, semoga bisa kita tambahkan lagi di sini. Nah, untuk sementara yang sudah kami siapkan itu jumlah pengaduan, kemudian member baru sudah berapa orang yang daftar misalnya untuk bulan Juli ya. Kalau bulan Juli ini kita bisa lihat member barunya 1, ada 19 proses permohonan, kemudian ada 0 pengaduan dan 0 pencabutan begitu sampai Desember tahun 2020. Baik, mungkin itu saja dari kami. Kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau masukan? Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita minta saran dan masukan pada teman-teman yang hadir di acara ini, kami ingin menanyakan kepada teman-teman dinas kesehatan. Pertama terkait dengan tempat praktek. Nah, kemarin pada aplikasi ini untuk dokter apoteker itu kita batasi menjadi 3 tempat praktek. Nah, sekarang kan kita ketahui bersama ada undang-undang kesehatan yang baru. Apakah di undang-undang kesehatan yang baru itu mengatur jumlah tempat praktek atau bagaimana? Nah, sehingga nanti bisa kita sesuaikan. Makanya yang dimaksud dengan Bang Firman tadi ada pengelompokan NIK tadi itu salah satunya tujuannya kepada tempat praktek. Kalau dia sudah 3 tempat praktek, mengurus izin baru nanti tidak akan bisa karena terdeteksi di aplikasi. Itu pertama. Yang kedua, menyangkut gelar. Ini khususnya para medis ini. Dia gelarnya AMD tapi ngotot bikin AMD CAP. Sekarang ada berkas sudah 1 minggu tidak diambil itu. Di ijazahnya AMD, tetapi dia ngotot supaya dibuat AMD CAP. Nah, ini kan perlu juga kita siasati. Apakah kita sepakat ini mengacu pada ijazah atau bagaimana, sehingga kita tidak mau lagi komplain gitu, seolah-olah petugas penyelenggara perizinan disalahkan gitu. Ya udah kalau AMD aja biar aja lah situ, dia mau pulang. Udah 1 minggu mau masuk 2 minggu. Kami kan juga nggak enak juga. Sudahlah kita layani, tidak berbayar kita diomelin lagi. Jadi mumpung kawan-kawan kesehatan di sini kan perlu kita saran dan masukan dan juga nanti pencerahan terhadap kawan-kawan para medis nih, sehingga nanti tidak ada lagi hal-hal seperti ini terjadi. Kemudian kita membaca di media bahwa terkait dengan izin praktek itu kan kedepannya kan tidak melibatkan organisasi profesi, apakah itu ID atau IAI atau IB. Ini mulai berlakunya kapan? Sehingga nanti di aplikasi juga bisa kita sesuaikan. Kalau memang masih berlaku,
memang harus ada rekomendasi. Nanti aplikasi ini kita konekkan ke organisasi profesi, sehingga nanti ketika si Fulan mengurus izin praktek di organisasi profesi masuk notifikasi. Kemudian ketika terjadi pencabutan juga demikian. Kemarin ada salah satu apoteker, dia dengan keinginan sendiri mencabut SIPA-nya, karena kan ada boleh 3 tempat itu. Dia mencabut sendiri, kemudian kita kan belum pakai aplikasi. Di organisasi profesi mereka tidak tahu. Ketika ada pemeriksaan dia pakai apa? SIPA yang lama. Karena kita sudah cabut. Nah, ini perlu kita satu pemahaman terhadap hal ini. Demikian. Terima kasih. Kalau belum bisa ngambil keputusan ya koordinasi ke pimpinan apa ya. Nanti kerja bumi ya, karena itu yang membidani ibu ya. Bukan mengangkat Dinkes enggak. Mungkin di forum ini belum bisa ngambil keputusan. Mohon maaf izin dulu Pak, kami kebetulan dari Dinas Kesehatan yang datang ini, maaf staf yang teknisnya langsung untuk kasih sama kami, kebetulan ada acara juga ini. Mungkin bisa kami sampaikan kalau kayak untuk yang pakai gelar tadi Pak, mungkin kita ikut ijazah aja kan gitu kan, karena nanti rekomendasi dari organisasinya mengeluarkannya sesuai dengan yang itu juga, dia sesuai dengan ijazah. Atau mungkin nanti kami bisa koordinasikan lagi sama organisasi atau sama nanti sama Pak Kasih atau Kabit nanti dulu. Terus kalau untuk SIPA itu Pak, kebetulan dari organisasi kami bisa lihat kok Pak ininya 1, 2, 3-nya. Jadi kalau seandainya dia mungkin bisa atau palsu mungkin nanti kalau yang kayak gitu Pak. Jadi kalau dia udah narik untuk rekomendasi barunya dia udah keluar juga di aplikasi Siap kami kan, juga ada aplikasi di Apoteker. Kemudian kalau yang untuk undang-undang terbaru itu setahu kami masih tetap 3 Pak. Terus terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan aplikasi ini cepat terwujud dan memenuhi ekspektasi kita ya. Karena memang kalau kita pakai secantik cloud yang seharusnya selesai sebentar, bisa berhari-hari sekarang kan. Nah, cuma ada beberapa masukan. Mungkin yang pertama, tadi permohonan bisa diedit. Kalau kami inginnya sebenarnya permohonan itu harus original, tidak boleh kita yang edit. Sehingga kalau memang itu salah, ya bagus kita tolak sebenarnya. Tidak ada menu edit untuk permohonan. Beda yang nanti verifikasi berjenjang antar kasih kabin, nanti bisa perbaikan ya. Tapi kalau yang namanya permohonan harusnya original. Jika dia ada salah benar, ya bagus ditolak kembalikan ya. Karena nanti kalau kita bisa edit permohonan kan, bisa kita perbaiki oleh operator semua kan, artinya seperti itu. Yang kedua, penamaan jabatan. Nah, mungkin harus disesuaikan dengan Pergub 70 karena kita masih Pergub 70, sudah tidak ada kasih, sudah tidak ada kabin. Mungkin bisa lari ke koordinator, subkoordinator, disesuaikan dengan Pergub 70. Kemudian nama aplikasi. Singkat 1 hari, beberapa izin kita SOP-nya tidak 1 hari. Nah, mungkin ini perlu kita bahas bersama terkait nama, nanti kita bahas kemudian. Sementara pakai itulah kan, karena tidak semuanya 1 hari itu kan, ada beberapa yang 3 hari. Kemudian mungkin nanti domainnya Kominfo ini keamanan dari aplikasi ini. Ini nanti tetap Kominfo ya satunya. Nanti artinya keamanan dari aplikasi ini karena ini kan tetap juga banyak menggunakan data pribadi kan.
Mungkin itu sedikit tambahan dari masukan. Cuman ini berat nggak ya kalau kita pakai lokasi? Pemohon menggunakan lokasi dia, kemudian di dashboard penyebarannya nampak gitu, bisa gitu? Untuk lokasi ada tadi Pak? Oh, ada ya? Di dashboard, cuma di dashboardnya nggak dikatakan. Dashboardnya nggak ada, cuma di detail usernya ada tadi. Oke. Oke, mungkin itu sedikit apa dari masukan dari kami. Mudah-mudahan ini sudah terrealisasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kadis, pada Bapak Konsultan atas kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan dan masukan dari kami. Dari yang Bapak sampaikan tadi, saya tidak melihat atau belum disampaikan terkait rekomendasi dari dinas teknis. Karena kita udah pelayanan terpadu satu pintu, kami berharap masyarakat yang datang ke sini mereka tidak lagi mengurus rekomendasi ke dinas teknis. Seperti kita ketahui bersama, bukan menjelekkan dinas teknis, kadang rekomendasi teknis itu keluarnya sampai 1 tahun baru dapat. Jadi di dalam permohonan tersebut sebaiknya mereka masukkan permohonan, tadi kan ada pending. Seandainya salah satu persyaratan tidak dipenuhi, mereka kan pending. Berarti di dalam SOP di DPP TSP mereka belum masuk, belum bisa dihitung harinya. Jadi sebaiknya kalau rekomendasi dari dinas kesehatan misalnya nanti ada alurnya, ada koneknya ke dinas kesehatan, mereka langsung bisa menerbitkan rekomendasi kesehatan dan bisa dikirim ke kita langsung. Atau misalnya kayak dinas pendidikan, seperti kita ketahui bersama, dinas pendidikan agak lama rekomnya keluar, sampai 1 tahun ada rekomendasi pemohon datang ke sini izinnya permohonannya sudah 1 tahun di dinas pendidikan sementara rekomnya belum keluar. Nah, ini untuk kita ketahui bersama. Jadi untuk sementara itu dulu, sama nama juga Mimpisari kita udah punya standar pelayanan. Di standar pelayanan kita ada yang izinnya 1 hari, 3 hari, 7 hari. Jadi tidak cocok kalau untuk penamaan Mimpisari. Untuk perbaiki nama seperti yang disampaikan Mas Adi tadi. Untuk selanjutnya nanti kita bisa diskusi langsung antara pejabat dengan pihak konsultan untuk kebaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanggapi dulu Mas Firman. Baik, Bapak Ibu. Pertama kita tentang masalah edit. Memang sebelumnya kami sudah membuat itu tanpa edit, Pak. Jadi sebelumnya kami juga sudah beriset di sini. Sudah yang pertama itu kami sudah bikin tanpa edit karena memang ketika permohonan itu kan kalau misalnya salah itu berarti salah dari pemohon kan harusnya. Jadi kalau seandainya ada kekurangan, misalnya namanya salah ya tinggal kita tolak saja gitu kan. Cuman ada beberapa kemarin itu, pertama itu misalnya hanya karena kesalahan nama, jadi kita tuh harus mengembalikan lagi misalnya salah satu misalnya kan. Tapi kita nampak nih, sudah kita cek sesuai KTP, oh ada nih, kira-kira bisa dimaafkan lah gitu kan. Bisa si operator tadi bisa mengedit, tapi hanya sekali. Jadi dia tuh fungsinya tadi agar si operator tadi tuh betul-betul mengecek gitu. Tapi kalau misalnya sudah kita anggap benar semua nih, misalnya tanpa kita ini kan tanpa dicek, jadi nanti takutnya hanya diteruskan saja nih. Tapi kalau misalnya dia bisa mengeditkan, artinya kan data itu bisa tervalidasi betul, misalnya untuk nama dan data-data yang lain itu, sehingga nanti sampai ke kepala seksi misalnya nanti kan, kalau menurut data yang lama, alur tadi, jadi nanti data itu sudah tervalidasi betul oleh operator misalnya. Tapi setelah itu operator tidak bisa mengedit lagi. Nah itu sesuai kesepakatan sebelumnya. Cuman kalau misalnya nanti kita hilangkan pun boleh-boleh saja. Nah jadi nanti kesepakatan forum lah bagaimana, apakah
edit tadi kita hilangkan lagi atau tetap seperti yang sekarang? Sekali. Tapi dia sekali. Operator itu mengedit dia, tapi setelah diprosesnya, ditolak atau diterimanya, tidak bisa mengedit lagi. Gitu. Apalagi setelah surat keluar, itu seluruh alur tadi, misalnya sampai ke kepala dinas, kalau sudah tergenerate dia PDF-nya, sudah jadi suratnya, nomor suratnya sudah keluar, sama sekali tidak bisa diedit lagi. Karena kemarin itu kan ada ini, kalau misalnya kesalahan nama satu aja, misalnya mau dikembalikan suratnya, harusnya kan tidak bisa tuh kan, karena nomor suratnya sudah keluar. Tapi itu tadi kita kasih edit, biar sebelum surat itu tercetak, jadi masih bisa lah diedit dikit-dikit, seperti itu. Mungkin itu, cuma nanti tetap kami kembalikan ke forum bagaimana bagusnya. Nah kemudian untuk jabatan itu memang kami itu sesuai dengan struktur yang kami terima, struktur organisasi, ada struktur yang kami terima mengikuti data struktur ini. Nah ini di sini. Nah memang kami ikut di sini, jadi kami mohon maaf kami tidak tahu Pak yang apa namanya, yang berdasarkan yang terbarunya. Nanti kami akan tinggal edit saja nih, sudah kami siapkan database-nya soal. Kemudian penamaan aplikasi juga sama, kami sebelumnya juga kebingungan ya Pak Kabit ya. Tawarkan. Akhirnya Pak Kabit merekomendasikan coba kita kasih nama ini saja dulu, apa namanya, yang Mimpi Sari ini. Diri sayembarakan. Nah nanti bisa kita ini kalau ada nama biar kami ya. Kemudian untuk keamanan data, nah pertama untuk di sisi aplikasi ya, kalau kami tentu untuk server ini tidak ada ini wewenang ya, apalagi kalau disimpan di Kominfo gitu kan. Tentu nanti untuk keamanan server itu beda lagi. Karena kami ini pengembang aplikasinya. Dari sisi aplikasi kita sudah menggunakan framework, yang frameworknya itu sudah kami custom sendiri, yang tidak familiar lagi dengan framework aslinya. Nah ini sudah kami terapkan di banyak tempat, terutama di kampus. Kampus itu kalau pengalaman kami ya, berapa kali kami menginstal aplikasi di pemerintahan, yang paling banyak serangan itu di kampus. Karena paling banyak iseng mahasiswa nih. Ada itu persekian detik diserang lagi, persekian detik diserang lagi. Waktu itu ya, waktu kami belum memahami betul security ini kan. Nah alhamdulillah setelah kami menerapkan keamanan-keamanan yang dari sisi kami ya, yang dia itu tidak lagi berdasarkan framework yang familiar. Misalnya kode ignitor tadi, kode ignitor itu dia banyak yang menggunakan tuh, tapi kami sudah custom sendiri yang menambal beberapa yang harus ditutupi. Nah insya Allah aplikasi kami ini sudah berapa kali teruji. Nah cuman beberapa kali seperti di Unri, kami pernah juga menginstal di Unri itu. Dari sisi servernya kadang-kadang ada bermasalah juga, apalagi yang sudah masuk sekali ransomware itu. Nah itu dia nggak kelihatan itu. Tapi kalau misalnya ada yang masuk nih, tiba-tiba nanti ditampilkannya iklan. Nah ini yang sering terjadi seperti itu. Cuma nanti kami tetap pantau, tetap ini apabila nanti ada bug-bug yang ditemukan bakal kami coba tutupi seperti itu. Nah gitu juga tadi ya tentang nama aplikasi, kemudian tentang nama aplikasi tadi sama. Kemudian untuk rekomendasi dinas teknis, nah ini juga sudah kami bahas di pertemuan sebelumnya. Pertama itu kalau kita mengintegrasikan data nih, misalnya apalagi antar dinas nih, antar OPD ya, misalnya dari dinas kita ke dinas kesehatan, jika terjadi keterlambatan di dinas kesehatannya, maka kita pun jadi terlambat nih. Apalagi dia misalnya surat rekomendasi ini kan, dia ini menjadi persyaratan misalnya kan. Kita tadi sudah siapkan itu di menu persyaratan. Misalnya surat rekomendasi dari dinas kesehatan harus diupload kan, harus diupload. Nah kalau seandainya pengurusan surat rekomendasi dinas kesehatannya pun melalui aplikasi ini, takutnya kita yang harusnya jadi cepat jadi lambat nih gara-gara dinas kesehatan misalnya gitu. Saya nggak bilang dinas kesehatan, contoh saja. Nah jadi makanya kita jadikan dia berbentuk syarat yang harus diupload. Jadi ketika nanti dia sudah selesai mendapatkan rekomendasi surat dinas kesehatan tadi, di aplikasi kita dia tinggal upload, tinggal diuploadnya bahwasanya dia memang sudah punya nih
surat rekomendasi dinas kesehatan, misalnya gitu. Mungkin itu dari Boleh tanggapi Pak? boleh. Kalau untuk rekomendasi kesehatan tadi, saya dari dinas tadi, kita tidak kan masih pending itu jatahnya, statusnya masih pending, belum dipenuhinya. Kalau memang belum dipenuhinya, belum bisa masuk ke kita belum bisa proses. Jadi tetap kita persyaratkan di situ, dia tetap di alur itu harus ada, karena rekomendasi dari BPK sama Ombudsman tidak boleh lagi rekomendasi dari dinas, tidak boleh dipersyarat kita yang mengurusnya, DPPTSP yang mengurusnya. Jadi kita harus buat alurnya dari DPPTSP ke dinas teknis, Pak. Bagaimana caranya supaya connect ke dinas teknis, harus ada hak akses dari dinas teknis untuk membuat rekom, nanti bisa kita upload di sistem kita gitu Pak. Oh, berarti dia di sini dulu baru ke dinas teknisnya gitu. Iya, boleh langsung ke misalnya dia masukkan permohonan untuk rekom di kita, nanti dia akan dikirim ke dinas teknisnya, masuk ke dinas teknisnya, nanti kalau sudah selesai bisa diupload, bisa dimasukkan di dalam persyaratan gitu Pak. Ini plus minus ya kalau yang kayak gini nih kan, karena memang kalau aplikasi ini berarti didesain itu syarat, karena ketika dia diintegrasikan dengan OPD lain maka SOP-nya dihitung yang akhirnya akan kena kan PTSP. Sama kejadian KKPR nih, KKPR ini kan ketika ada permohonan notifikasi di PU, notifikasi di BPN gitu kan, SOP-nya 20 hari. Ternyata nanti pas kita mau setujui, padahal kita sesuai SOP 2 hari, nanti di notifikasi itu muncul Anda terlambat 65 hari, Anda terlambat 40 hari, padahal terlambatnya tidak di kita, tapi akhirnya tetap yang dinilai buruk PTSP-nya. Yang dihitungnya setelah rekomendasinya selesai Pak, setelah dia upload. Nah, biasanya kan kalau berkas lengkap berarti kan dia dihitung dari berkas lengkap kan. Masalahnya berkas lengkap di kesehatan misalnya kan, mampu nggak kesehatan itu sesuai SOP mengeluarkan rekomendasinya misalnya 2 hari, kan di teknis ini yang sering kendalanya di teknis. Nah, idealnya memang seperti itu kan, artinya kayak di simpel menunya provinsi, kayak jelitanya Jawa Barat itu terintegrasi itu surat menyuratnya, rekomendasinya. Nah, cuman sekarang kan kita nengok budget juga, kan kita harus mikirnya realistis sekarang ini kan, nengok budget untuk membangun aplikasi ini, apakah mengakomodir semua itu bukan? Makanya kita sampaikan dulu bisa nggak dimasukkan. Kalau memang bisa alhamdulillah kan, tapi kalau tidak kan ada peluang-peluang pengembangan. Mungkin nanti yang lebih pas kominfo lah yang seperti ini. Karena kita memang mimpinya itu Pak ya apa? Terintegrasi semuanya kan. Nah, cuman siap nggak? Karena kalau ini kan memang semuanya harus terlibat, semuanya jadi admin kan gitu kan. Semua OPD ada admin. Semua OPD secara sepakat menggunakan aplikasi ini. Nah, kan? Itu juga belum kita bangun kesepakatan itu kan. Artinya sekarang kalau aplikasi ini kalau saya baca rekom teknis itu menjadi syarat untuk masuk ke aplikasi ini, betul kan? Saya lihat karena tidak ada admin di OPD tadi. Ini hanya bisa diketahui keterlambatan itu ada di seksi, ada di kabit. Nah, kalau yang diminta Bu Inar itu kan tahu kita keterlambatannya ada di Dinkes kan itu maksudnya kan, atau ada di dinas pendidikan. Tapi tidak bisa dihitung kalau perjalanan ke dinas teknis tidak bisa dihitung karena berkas lengkap ke kita baru bisa kita hitung. Tapi dihitung di KKPR itu Iya, maksudnya kita tidak menghitung gitu loh. Kalau untuk di SOP kita tidak bisa dihitung. Bisa nggak seperti itu? Karena tidak boleh rekomendasi dari dinas masyarakat tidak boleh mengurus ke dinas teknis gitu karena udah di PTSP rekomendasi. Pengembangan. Jadi izin konfirmasi. Iya. Ada sisi plus minusnya yang disampaikan ini benar. Seperti yang disampaikan Mas Adi tadi. Kira-kira kawan dinas itu siap Pak? Jangan nanti Harus siap. berlarut-larut di sana itu pertama. Yang kedua kaitannya dengan IKF.
di dinas kesehatan umpamanya 2 minggu baru selesai, nanti penilaian di IKF karena lama di sana mereka nggak tahu ya, apa mereka kalau ada akhirnya izin, olah sebulan itu baru siap, akhirnya IKF kita rendah jadinya, karena IKF kita penyakit di aplikasi. Di situ kan ada pas masuk ke kitanya kan nampak setelah semua lengkap baru bisa kita hitung dia masuk ke kita. Misalnya udah siap rekomendasinya dari apa, nampak tuh tanggal masuknya kapan. Kalau belum lengkap persyaratannya semua kan tidak bisa kita hitung dia udah masuk ke kita. Itu pemahaman kita kan, kalau pemahaman pelanggan kan tidak. Nanti kan nampak di situ kalau masuknya kan, nampak kan yang masuknya kapan mulai masuk. Dia kan nengok nanti di trackingnya kan nampak itu. Selama ini berapa lama di tes? Rekor. SOP-nya ada di dinas kesehatan atau di dinas pendidikan ada SOP Pendidikan. kan? Nah, kan bisa kita konekkan ya. Masing-masing dinas di apa ada di sosial ada kan? Ah ya. Nah, kan bisa kita itu kita gali dari OPD teknis. Jadi kita masukkan SOP mereka berapa hari. Integrasi ya. Nah, terintegrasi gitu. Karena kita udah membangun juga aplikasi ini yang masalahnya. Tanggapan dulu dari Kalau di dinas Pak, terkait dengan dinas pendidikan, memang ya dinas pendidikan perizinan yang diurus itu terkait dengan sekolah, ya baik formal ataupun non formal. Jadi selama ini kendala dari kita, ya kenapa ada berkasnya hampir 6 bulan sampai ke sini, karena berkas ke kami belum lengkap. Itu salah satunya kan untuk yang SK Kemenkumham gitu loh. Untuk yang baru ngurus juga yang untuk perpanjangan izin zona, mereka masih yang lama, yang belum yang notarisnya aja gitu loh. Jadi kan dia mengurus lagi, makanya berkas ini belum lengkap, makanya memang terlambat rekomendasi kita ke sini. Artinya secara ke berkas lengkap dulu, baru kami lanjutkan rekomendasinya. Itu pun juga ada kami sampaikan bahwa ketika permohonan masuk ke kami jadwalkan lagi untuk survei lapangannya gitu. Baru nanti rekomendasinya layak atau tidak layaknya. Kira seperti itu. Jadi memang kami akui ada yang lama memang gitu loh. Karena kan lembaga pendidikan distrik itu hampir 1.000 ya, semuanya seluruhnya. Kalau untuk PAUD aja itu 529 lembaga PAUD yang PAUD aja gitu. Saya kira seperti itu. Izin Bapak Ibu ingin menanggapi juga. Setelah kita tahu tadi kan dari dinas pendidikan contohnya kan. Nah artinya kan pengurusan rekomendasi pun ada persyaratan juga kan? Dan persyaratan itu di luar dari persyaratan yang ada tadi pengurusan izin di kita kan, seperti itu. Jadi harusnya ketika nanti kalau misalnya nih dari aplikasi kita nih mau diintegrasikan dengan dinas pendidikan, artinya kan seluruh persyaratan yang untuk pengurusan surat rekomendasi tadi harus diupload juga, harus dihantar juga. Berarti kalau misalnya di dinas pendidikan tadi untuk mendapatkan rekomendasi, misalnya untuk operasional PAUD misalnya kan, harus disurvei dulu. Berarti nanti ada proses surveinya. Tentu memakan ini juga kan, memakan waktu, kemudian efisiensi dari aplikasi tadi. Ya seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu hambatannya kalau seandainya kita pengurusan surat rekomendasinya tadi berdasarkan dari rekomendasi dinas terkait tadi belum efisien seperti itu. Bagaimana mungkin ada tanggapan yang lain kita serahkan ke forum sampai kita dapat nanti keputusan terbaiknya seperti itu. Silakan dulu. Kalau menurut saya Pak, tadi yang dibilang Pak Umar, mereka kan punya waktu tadi berapa hari SOP-nya kan sudah lengkap. Sementara yang kita laksanakan selama ini berkas belum lengkap kita terima gitu. Jadi kita terima berkas yang sudah lengkap. Jadi bisa kita hitung harinya berapa hari waktunya untuk
survei apa segala macam, kan ada harinya, hitungannya kan ada. Tapi setelah berkas lengkap, kalau belum lengkap kita kembalikan aja dulu berkasnya. Oh. Iya ya. Sudah kita tambahkan itu Bu. Sudah. Jadi saya salah tangkap juga tadi. Kita sudah siapkan juga tuh yang upload berkas tadi, persyaratan tadi, mulai dari pengisian data permohonan, detail permohonan, persyaratan, koordinat lokasinya. Tapi syaratnya tadi surat rekomendasi itu harus sudah siap dulu. Kalau tidak lengkap, belum diuploadnya surat rekomendasi itu kita tolak. Oh betul ya, sudah ada Bu. Sudah ada. Kali. Dari user. Nah, ini contohnya Bu, misalnya ini rekomendasi reklame ya. Cari yang sekolah. Non formal ya. Pendaftaran. Nah ini contoh non formal loh. Non formal ini sesuai dengan permen itu yang kami dapatkan. Jadi di sini syarat-syaratnya itu ada scan KTP misalnya, belum ada misalnya kan. Ini tinggal ditolak saja. Kalau misalnya belum ada, terus isi pendidikannya dan pembiayaan pendidikan sampai ke manajemen dan proses pendidikannya, berkas-berkasnya belum ada, nanti tinggal ditolak saja. Atau coba kita lihat yang ini ya. Nah misalnya SIPA ini ya, SIPA. Nah misalnya ini tadi scan surat rekomendasi dinas kesehatan. Kalau belum ada, ini misalnya sudah ada kan? Saya sudah betul. Ini kan contoh Bu. Kalau misalnya belum ada, ini tinggal ditolak saja tadi. Ada 4 proses penolakan tadi kan. Mulai dari validasi di operator bisa menolak itu pertama kali. Kalau diterima operator, di kepala seksi pun nanti bisa menolak juga. Di kepala bidang bisa, apalagi di kepala dinas. Jadi masuk dinas bukan itu sebenarnya. Koneksi dinas masing-masing OPD ini punya akun. Punya akun OPD untuk pengembangan. Jadi ketika ada permohonan masuk, ya kan, ada notifikasi dulu. Misalnya ini masalah izin sekolah, ada notifikasi dulu di pendidikan. Nah, setelah ini sebenarnya dia punya berapa hari nih? 7 hari. Selama 7 hari dia harus menerbitkan rekomendasi operasional sekolah tadi, kan seperti itu misalnya. Artinya secara IKM masuk UINAR kan bisa di tracking lamanya di mana masuknya kan ada tadi tracking. Kalau di OPD kan ada tracking, misalnya kan masih nyangkut di kasih, masih kan apa mana. Artinya terintegrasi sekarang bahasa UINAR tuh, semuanya punya akun, punya admin, masing-masing OPD punya admin, sehingga syarat lengkapnya itu bukan terhitung dari rekomendasi masuk, terhitung dari permohonan masuk. Kalau yang ini kan kalau rekomendasi sudah keluar dianggap sebagai syarat, betul kan? Nah kalau yang dimasukin tidak, alur dari awal dari dinas pendidikan ke kita itu terintegrasi, ada seluruh OPD yang terlibat dalam perizinan terintegrasi, semuanya by system itu berarti maksud. Yang punya data yang mengupload semua tadi pemohon berarti kan, itu yang dimaksud dulu. Karena kan pertanyaannya gini aja lah kan, kita itu udah nangkep masuk UINAR kan. Nah, sekarang apakah itu bisa terwujud dengan kita mau aja kan dengan budget itu, ya kan, dengan waktu yang tersedia. Kan, ini kontraknya kan harus selesai dengan anggaran itu kan selesai di tahun ini kan, itu pengertiannya itu kan. Nah sekarang karena tadi masih 90%, mana tahu. Nah Bu, maksudnya kan kita pertanyakan juga itu kan, harus kita tanyakan kan, apakah dengan anggaran itu bisa mengintegrasikan seluruh sistem itu? Nggak bisa Mas, jawab aja. Jawab pertanyaannya, nggak bisa. Iya, dengan waktu yang ada kan gitu kan. Nah, makanya kan artinya kan ada catatan dari pertemuan kita ini. Wajib ada pengembangan sesuai yang kita inginkan, sehingga digitalisasi yang digembar-gemborkan itu terwujud kan. Kalau ini kan berarti kan belum digitalisasi. Di kita sudah digitalisasi, di OPD masih manual kan gitu sekarang nih. Posisinya di OPD manual,
digital sudah digitalisasi. Kita inginnya semuanya digitalisasi kan. Nah, kalau memang tidak, solusinya apa? Kan ada solusi di pertemuan kita ini. Itu aja sebenarnya. Oke, berarti untuk kasus ini nanti kami catat, sudah kami catat juga. Nanti bakal masuk pengembangan ke depan nanti, atau nanti kita cek efisiensi waktunya. Karena yang 10% itu surat-surat yang belum kami terima contohnya, terutama itu ada sekitar Format izin ya Pak ya. format izinnya betul. Memang pengembangan sebuah sistem itu bertahun kan. Bagaimana dulu ngasih si cantik itu kan tidak simsalabim. Nah ini. Jadi kita ada Dia ingin jawab tadi apa? 25 surat yang sudah ada, yang sudah selesai. Oh, pejabat pengadaan baru. Boleh aku jawab. Apa mau berpendapat? Iya, Kominfo dong, Kominfo. Lebih Pak bagus ke Kominfo. teknis Oke. sebenarnya. Jangan cerita tentang ini ya. Tapi kan jadi kita maunya kayak mana? Iya, aku lebih fokus ke ini loh, Wira. Dan fokus ke bagaimana ini supaya diterima pendapat itu bagus untuk ditekan, tapi itu dilanjutkan dan besok bisa Anggaran kita nggak cukup. itu dapat bagus pendapat yang telah disepakati. Perkenalkan Bapak Nadi, saya dari Kominfo. Kebetulan saya hanya pemerhati IT sedikit. Jadi sebenarnya diskusi yang berkembang barusan ini ketika dipandang dari sisi ilmu IT atau digital itu, saya sangat memahami pasti Pak Adi bisa kelonggaran seperti ini. Kenapa? Untuk mewujudkan apa yang diteorikan masyarakat awam tentang integrasi ke dinas segala macam itu tidak semudah menambah cabang-cabang seperti halnya kita membuat stek pada suatu pohon. Kemudian kita harus melihat dari sisi yang Pak Hadianto sampaikan tadi, dari sisi keamanan itu sudah jelas, ya tentu itu harus kita pikirkan juga sebagai development gitu. Sampai yang saya sampaikan di sini juga banyak mungkin dari kawan-kawan di sini, mohon izin Pak Adi, bukan saya menggurui. Aplikasi itu sebenarnya kan bahasa program yang dikumpulkan dalam satu software untuk mempermudah pekerjaan, biar lebih efisien, kemudian terorganisir. Nah sekarang ditambah lagi terintegrasi gitu. Jadi ketika proses integrasi tadi, nah di sini hambatannya tidak semudah yang kita. Dinas memang maunya kita supaya mendukung kinerja di perizinan, sehingga kita buat integrasi ke dinas teknis dan teknis. Tapi konsekuensinya pasti ada, itu tak mungkin dibahas di sini. Konsekuensi ketika membuat integrasi kepada dinas teknis ada konsekuensinya, dan itu detail bisa disampaikan oleh para konsultan. Kemudian kita tadi ada pula usul kalau bisa koneksi lagi itu, ini Pak Dedi tadi koneksi ke organisasi profesi. Waduh, ini safety-nya udah semakin yang bingung nanti komputer security respon tim di Riau, CISET ya Pak Adi, itu yang bingung nanti di pemerintahan. Waduh, ini begitu banyak apanya gitu. Jadi kalau menurut saran kami membangun aplikasi paling nanti aplikasinya itu untuk mengakomodir usulan dari kawan-kawan di dinas perizinan, di SOP-nya itu supaya tidak kena itu tadi kan sudah ada ditambah ya, fitur untuk ada yang mereko, ada yang apa, sudah keluar semua gitu. Tinggal lagi meningkatkan dari situ itu sesuai SOP-nya
jangan dimasukkan untuk yang itu terhitung masanya itu jangan nanti diskusi internal sebenarnya antara konsultan dengan pihak BPTSP. Di luar daripada itu mungkin kami selaku dari dinas teknis yang bergerak di digital pemerintah daerah, ini aplikasi yang dibuat ini sendiri atau nanti diintegrasikan ke OSS atau Silk-Road, sendiri berarti tidak ada interoperability antara ini dengan yang di pusat gitu, berarti lokalan hostingnya di sini nanti Pak Adi ini. Nah ini yang udah kita bicarakan kemarin. Ini kan aplikasi pemerintah, seharusnya kan nongkrongnya itu di GoID. Nanti kita bahas lebih lanjut Pak Adi. Jadi saya nanya ke dosen studi itu karena terkait ini storage data kita, data yang mungkin dalam aplikasi itu semua terlihat indah gitu, tapi kita harus memikirkan storage data yang kita bawa itu di permukaan dia kelihatan cantik, storage datanya di bawah harus safety betul. Kemudian bagaimanapun pihak lokalnya kan pihak yang produsen harus ada nanti saran nih Pak, jadi Pak Kadis source code-nya full aksesnya sampai kapan kita diberikan nanti. Kalau bisa ketika source code dan full akses sudah diberikan kepada perizinan, kalau mau diskusi dengan kami boleh untuk melihat apa namanya itu apakah sudah akses sudah penuh ke pemerintahan, karena pihak kampus juga nggak akan mau menanahan, biasanya mereka udah buat kita nggak mau. Jadi mereka yang tertuduh karena mereka masih ada hallnya, nama mereka nih ada kalau Pak mungkin ada kerusakan bisa diperbaiki, tapi kalau udah ada celah dari rokannya yang tertutup. Kemudian nanti Pak Hadis, kalau untuk menunjukkan sumber user dan segala macam itu SK-nya harus betul-betul Pak Hadis, ada konsekuensi, ada sanksi. Karena yang dibawa itu perizinan kan, supaya safety semua. Saya rasa kenapa saya sampai gitu Pak Adi, nanti ada istilahnya PAT pasti cepat atau lambat masih ada terhadap yang sudah dibuat. Mungkin itu saja. Nanti ada istilah kita yang tidak dikenal oleh perizinan, mohon maaf, tapi kami sudah menyampaikan ke konsultan supaya menjadi perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kira-kira Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan? Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hanya untuk menyampaikan kepada pihak KPSP mengenai rekom dari dinas sosial. Perizinan yang ada di sosial yang masuk ke sini ada tanda daftar LKS dan izin operasional LKS. Dari dinas sosial mengeluarkan izin rekomnya, rekomendasi ya. Pihak pimpinan kami mengusulkan apa boleh rekom itu hanya satu untuk dua pelayanan yang ada di sini. Itu, terima kasih. Ada yang ditambahkan? Izin Bapak Ibu menambahkan, karena kan sebelumnya itu kan izin operasional dan tanda daftar itu diterbitkan oleh dinas sosial sebelum munculnya Pergub baru ya alihan ke DPMPTSP. Jadi kemarin itu di bulan Maret mulai dicoba aturan baru di mana salah satu syarat di perizinan itu kan harus mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial gitu. Di dinas sosial itu pengurusan tanda daftar izin operasional itu bukan di satu bidang, melainkan dua bidang. Biasanya itu memang
membutuhkan proses yang cukup lama juga. Setelah dikeluarkan dari bidang 1 terkait tanda daftar, baru bisa mengurus izin operasional di bidang selanjutnya seperti itu. Jadi di sini mungkin yang menjadi pertanyaan pimpinan kami dan juga kami juga adalah apakah bisakah rekomendasi dari kami itu cukup 1 diterbitkan untuk 2 produk layanan agar masyarakat itu kan tidak ulang-alik. Jadi kemarin itu di bulan Maret kan uji coba yang pertama itu masyarakat bingung karena masih dicoba dari PTSP dilakukan ke dinas sosial, dari PTSP koordinasi dengan Bu Ira yang lumayan lama kemarin. Jadi cukup saran kami 1 rekor untuk tanda daftar ya ada izin operasional gitu. Tapi dengan syarat nanti masyarakat cukup datang ke PTSP jadi 1 pintu. Nah, nanti dari PTSP bisa berkoordinasi langsung dengan dinas sosial. Iya, pihak dinas sosial nanti yang mengambil berkas. Nah, nanti kalau persyaratan dari masyarakatnya itu lengkap, kami bisa juga turun ke lapangan mengeluarkan rekomendasi. Iya, jadi cukup 1 pintu ke PTSP, jadi pejabat PTSP berkoordinasi dengan dinas sosial seperti itu. Mohon tanggapannya Bapak Ibu. Bisa aja cuma nanti di untuk izin baru yang bisa kita keluarkan kalau dia perlu apa perpanjangan kadang kan ada izin operasional masih berlaku jadi dia untuk yang makanya sekarang kan tinggal ketentuannya saja. Artinya bisa saja dijadikan 1, yang penting dalam isi suratnya ada 2 poin. Ya, itu aja sama. Nanti bisa kita atur di 2 tempat. Ya, itu aja lah. Yang penting dibunyikan di rekomendasi itu, rekomendasi untuk 1 tanda daftar, 1 lagi untuk operasional. Ya, kebetulan kemarin yang rekomendasi yang dikeluarkan itu sudah dicantumkan Pak. Surat rekomendasi ini untuk pengurusan tanda daftar yang operasional dan berhak untuk mendapatkan pembinaan dari dan pengawasan dari dinas sosial. pasti dilakukan kalau tidak sampai sisi ini Pak mereka harus ke dinas sosial dulu. Ya kalau itu kan kita tidak hitung, artinya rekomendasi itu sebagai syarat. Proses di dinas sosial tidak dihitung karena belum terintegrasi. Iya, cuma dinas teknis, secara dinas sosial mereka tidak mau masyarakat berurusan ke dinas teknis, dia ada urusannya ke PTSP. Kalau mereka sudah tidak mau berurusan orang masyarakat itu tidak boleh berurusan ke dinas sosial lagi karena menurut rekomendasi teknisnya langsung ke PTSP nanti terbitnya di sini masukkan ke persyaratan gitu. Nah, sekarang ini aja kalau seperti itu, ya kita gunakan perangkat komunikasi yang ada. Nanti kalau kita bolak-balik kan kita tinggal kita menghubungi dinas sosial kan, ada permohonan seperti ini, orang dinas sosial yang kita itu maksudnya kan? Iya. Okay. Jadi izin Pak, jadi keterkaitan dengan aplikasi ini kan masih belum 100% rampung gitu. Jadi kan menjelang diperkirakan kalau menjelang final kan berarti alurnya masih manual gitu. Sedangkan kemarin udah ada beberapa pihak pengurus yang bertanya kepada kami karena masih bingung antara izin dari dinas sosial maka kita konfirmasi dari sini gitu. Jadi apakah bisa masyarakat langsung datang ke sini? Jadi biar pejabatnya aja berkoordinasi. Nanti detailnya kita bahas di balik layar lagi ya. Sama lebih. Baik, terima kasih Bu masukannya. Apakah ada lagi? Berarti tadi putusannya bisa 1 kan? Bisa dari surat tadi itu kan masuk persyaratan kan? Ya, sementara itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberi masukan? Perlu digarisbawahi yang apa kata Pak Yudi tadi ya nanti ya apa usernya ya Pak Yudi apa? Super user. Yang mungkin tinggal PTSP sama Kominfo atau gimana? Kita itu Pak. Nanti yang penting pesannya itu integritas pemegang. Itu sebenarnya itu ya Pak. Tinggal nanti kita Jangan kasih orang itu salah gitu ya. Karena itu vital apa aja. Karena dia itu lebih tinggi dari kepala dinas itu Pak. Otoritas dia itu lebih tinggi dari kepala dinas. Supervisor tadi itu. Jadi memang harus betul-betul. Atau Bapak sekalian juga. Beliau langsung. Ya. Nanti kan setuju. kalau itu kan enggak semua.
biar nggak kejar dulunya. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Kita tutup dulu ya, kan sudah kayak tadi. Sudah ada kesimpulan dari Pak Jimmy. Karena ya jadi kan teknis nanti. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Terakhir mungkin kami untuk pengaturan subdomain, kami butuh dari Kominfo, Pak, untuk subdomain. Jadi nanti untuk teknis servernya, apakah jadi di cloud? Kalau di cloud nanti kami mungkin punya IP publiknya, kita tolong diarahkan untuk pembuatan subdomain. Jelas kita bersurat dulu. Nanti dari kita bersurat. Oke. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih sudah datang ke acara ini, dan mohon maaf kalau ada salah kata atau kesalahan kami dalam hal apapun. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu minta waktunya sebentar ya. Ada keperluan, mohon bantuan rencana aksi perubahan tim 3 saya.